Assalamu alayka Ahmadina Tijani. Assalamu alayka. Orang yang telah dibuka mata batinnya oleh Allah, ya, kalau mata ini namanya basar, kalau mata hati namanya basirah. Kalau sudah basirahnya dibuka dan dikuatkan oleh Allah, ya, di antara syarat mursyid thariqah itu minimal punya jarak pandang lurus 100 kilo. Jadi muridnya ada di mana terlihat. Bahkan bukan hanya itu, bisa mendengar dan memandang apa yang terbetik di hati muridnya, tahu gurunya. Baru guru sempurna. Kalau belum begitu, belum sempurna. Cuman orang kayak gitu tidak akan buka rahasia orang. Kalau tahu dikit langsung diumbar-umbar. Tuh, tadi malam begini tuh. Waduh, ruwet. Rusak medsos itu. Makanya ketika Anda dapat sesuatu yang rahasia, simpan. Nanti diberi lagi. Kalau satu aja udah bocor, dan dikasih lagi. Itu. Kenapa? Perkara gaib itu kalau diberitahu kepada orang banyak, rusak. Tatanan kehidupan bisa rusak. Coba pejabat Intel ini tahu rahasia negara. Rahasia negara begini, kemudian dibocorkan sama Intelnya ke masyarakat, habis dibantai pejabatnya nanti sama masyarakat. Apalagi kayak sekarang medsos, dengar sedikit ada, belum tahu benar salahnya udah nyinyir kemana-mana. Jadi orang yang tahu seperti itu harus tambah tutup mulut dan tidak, bahkan juga tutup mata dari orang lain. Maka nanti ditambah lagi. Makanya kalau Allah sudah senang, maka mata batinnya ini akan di-upload, di-upgrade, sehingga yang tadinya hanya bisa melihat di alam dhahir, jadi hanya bisa melihat di alam dhahir, bisa melihat ke alam barzah. Jadi tahu apa yang ada di kuburan, tahu yang tersiksa dengan yang tidak disiksa, tahu para aulia, cuma tidak ngomong. Ada bocoran, buktinya apa? Ketika Nabi lewat di sebuah kuburan, di kuburan ada yang disiksa oleh malaikat. Nabi kasihan, diambilin pelepah kurma, dicelupkan ke air, diletakkan di atas kuburannya, dan Nabi menyatakan dia bertasbih untuk meringankan azab yang dialami oleh ahli kubur. Berarti Nabi ngelihat dong. Kalau tidak lihat kan, bukan hanya mendengar, melihat dan mendengar. Sempurna Nabi, seperti melihat kita sekarang. Itu. Jadi, ya, kalau sudah lihat, seperti lewat di depan penjara Cipinang. Berapa orang tahu? Yang disiksa tahu. Jadi itulah. Cuma walaupun tahu tidak boleh diumbar kemana-mana. Yang boleh tahu hanya orang yang berkepentingan saja. Para pejabat yang terkait. Demikian juga para aulia tahu perkara gaib. Cuma tidak disebar luas. Disebar luas ke sesama petugas kewalian. Intel-intelnya Allah, nah, diberitahu. Seperti itu ibaratnya. Jadi setelah itu matanya di-upgrade. Dan karena sudah di-upgrade, ngelihat ke alam barzah.
Termasuk ketika ziarah ke Rasulullah atau dalam sehari-hari, ya bisa melihat Rasulullah dalam sadar, bukan dalam mimpi lagi. Begini bisa melihat kepada Rasulullah cuma dengan basirah, bukan dengan basar. Itu. Ingin tahu contohnya? Ingin? Coba dulu ingat ketika yang sudah punya istri, ketika masih pacaran dulu gimana? Walaupun berjauhan terlihat atau tidak? Jadi bukan dalam arti fisiknya, tapi rasanya hadir bersama kita. Sehingga walaupun ada orang lain cakep lewat di depannya, tidak terlihat, karena sudah dibatasi oleh wajah orang yang dicintai. Ya seperti itulah orang yang dibuka basirnya dengan Rasulullah SAW. Jadi walaupun melihat macam-macam, yang terlihat hanya Rasulullah. Makanya, dan puncaknya orang yang melihat kepada Allah. Bagaimana melihat kepada Allah? Tidak bisa dijelasin. Terus bagaimana? Fa'ainama tuwallu fathamma wajhu. Kemanapun Anda melihat, yang terpandang oleh Anda bukan bendanya, tapi pencipta benda itu. Terus bagaimana? Ya tidak bisa dijelaskan. Terbayangnya orang jatuh cinta aja dengan yang dicintai tidak bisa dijelasin. Lalu bagaimana orang yang memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, anta budallah ka'annaka tara. Kalau ingin taruh bagaimana? Fa'ilam takun. Jadi kalau sudah ego kamu, akumu sudah tidak ada. Ketika sholatmu, ketika Allahu Akbar, sudah tidak merasakan fisikmu, tidak merasakan, tapi yang dirasakan saya takbir, badan saya kepunyaan Allah. Hati saya ingat kepada Allah karena diberi oleh Allah. Tenaga saya punya Allah. Kemauan saya dari Allah. Semuanya punya Allah, sehingga dia sudah lupa dengan dirinya. Tidak tahu, tidak bisa melihat dirinya. Kenapa? Contohnya, ya, orang melihat matahari. Begitu terangnya matahari, tidak usah lama-lama. Coba lihat matahari, apa yang terjadi? Terang semua kan? Menoleh ke yang lain, tidak ada. Maka bayang-bayang matahari di mana-mana. Jadi walaupun gunung tidak terlihat, coba tidak usah 5 menit, 1 menit aja lihat matahari begini. Habis itu Anda melek, tapi ngelihat kemana-mana tidak terlihat, yang tidak ada, kecuali hanya bayangan matahari mana-mana. Oleh karena itu, ya, kalau ingin sampai ke sana, maka setelah kita membersihkan dari dari najis, setelah itu membersihkan hati dari dosa besar dan dosa kecil. Makanya jaga mata, jaga telinga, jaga mulut. Setelah itu yang dijaga lebih ruwet lagi, menjaga hati. Kenapa? Ya, jaga hati lebih sulit daripada jaga mata. Ngelihat sesuatu yang haram, kalau mata merem selesai. Tapi kalau hati ngelihat sesuatu yang haram, dimerem-meremin tak bakal kelihatan. Betul? Apalagi sudah terpaut, sudah kecantol, tidak bisa hilang. Tidur ingat, dibawa dalam mimpinya. Itu. Mau makan ingat, ingin tidur ingat, mau apa aja ingat. Itu kalau sudah, apalagi sudah tunangan, sudah di kapan tanggal nikahnya, ingat kamu terus.
Enggak nyindir. Jadi membersihkan hati dari dosa. Setelah itu membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, dari sifat manusiawinya. Apa manusiawi sifatnya? Ingin didengar. Kalau ngomong ingin didengar, ingin dipuji, gitu ya? Sehingga karena ingin dilihat, maka ya walaupun biayanya besar, perawatan, tiap hari datang ke salon, tiap hari datang ke spa, sampai kulitnya bening bercermin, wah senang, maka keluar dengan wajah dia tolak siapa yang lihat aku. Termasuk juga kalau ustaz ngafalin hadis, ngafalin ayat-ayat Quran, habis itu setelah ceramah tolak siapa, coba kau lakuin ceramah. Kalau orang lain ada apa tidak? Banyak. Selesai, gimana ceramah saya? Ini kondisi. Nah, ini harus dibersihkan. Berarti akunya masih ada. Setiap ini ya harus diberitahukan agar supaya dapat pujian. Dan kalau selama masih seperti itu, berarti Anda masih jauh, tidak akan dibuka. Berarti masih belum karena Allah. Jadi ria biar terlihat, sum'ah biar terkenal. Ta'ajub ya, kalau sudah merasa ini dilihat, sudah dilihat 1000, dilihat berapa kali tayang, bangga. Kalau ketika yang lihat sedikit kecewa. Ya kalau seperti itu berarti belum lillah. Dan terus sampai tambah tinggi ya, takabur. Nah ini harus dihilangkan. Ketika ini sudah hilang, sifat-sifat mahmumah, termasuk juga sifat iri ya. Kenapa? Kalau sudah takabur ada sifat yang lebih jelek lagi, iri, dengki. Dan ini yang dipakai oleh iblis. Kenapa orang sombong itu kalau ada yang lain yang minim agak sama aja sudah tidak nyaman. Orang yang sombong dengan mobilnya, punya mobil Avanza, ada temannya bawa mobil, sudah tidak enak. Beli lagi yang lebih tinggi kelasnya, Innova. Setelah datang ke Zawiyah, ada yang bawa Innova juga, tidak nyaman, nyari lagi, ngutang jadi itu. Nyari lagi Fortuner. Ternyata berikutnya ada lagi, ternyata ada yang lagi bawa Fortuner, apalagi pas Land Cruiser, tambah pening itu. Alphard lagi, bisa-bisa ditabrak itu kan. Itu kalau sudah iri dengki, yang awalnya dari sombong. Orang selama seperti itu jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau ingin dekat ya dibuang sifat-sifat ini. Jadi dibersihkan dari sifat-sifat tercela. Apakah sudah selesai? Kalau sudah sifat tercela sudah lumpuh? Belum. Masih ada hijab. Nah, ini yang kemarin dibahas 165.000 hijab. Untuk foto harus membuka 165.000 hijab. Baru sampai futuh, belum wusul. Itu perjalanan rohani kepada Allah ini perkara yang sangat rumit. Itu ya maunya simsalabim. Jelas ya?